Kami masih berbincang bersama dengan Bapak Pardinggotan Julio selaku Senior Fund Manager Pacific Capital Investment, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan tadi di segmen sebelumnya sudah kita bahas bagaimana strategi untuk berinvestasi di tengah koreksi indeks harga saham gabungan untuk masuk kepada saham-saham tertentu, lebih kepada untuk cicil beli. Nah, kita akan coba lihat nih saham-saham apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Pardinggotan untuk perdagangan di pekan depan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya adalah dari perbankan Big Cap, tadi pun juga sempat kita singgung BBNI, di mana BBNI hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam 4%. Spekulatif buy-nya, supportnya di 6.725 pemirsa. Kemudian resistennya ada di 7.125. Dari pertambangan batubara, PTBA juga direkomendasikan spekulatif buy di 2.560, resistennya ada di 2.740. Kemudian Telkom, spekulatif buy, supportnya di 3.930, resistennya ada di 4.120. Tower ternyata juga direkomendasikan spekulatif buy, supportnya di 1.150, resistennya ada di 1.215. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Pardinggotan, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, oke. Ya, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Tadi untuk BBNI sempat juga kita singgung spekulatif buy. Hari ini koreksinya cukup dalam, terjadi di atas 4%. Indikator teknikal, rekomendasi spekulatif buy untuk BBNI, Pak Pardinggotan. Iya, secara umum sih memang dia tren bullish yang kemarin itu tertahan lah ya dengan kondisi sekarang. Kalau kita lihat dia lagi koreksi, namun kecenderungannya sudah mendekati area support yang lumayan kuat di level 6.720 ya, gitu. Sementara moving average 50 harinya masih cenderung bergerak ke atas. Jadi kalau saya lihat untuk medium term seharusnya trend bullish-nya masih oke, tapi untuk minor trend cenderung sideways malah sebenarnya gitu. Jadi dengan menguji area support tentunya bisa menjadi area untuk spekulatif buy dekat situ. Karena risk and reward-nya jadi lebih baik kan gitu ya. Nah, kalau dia berhasil rebound daripada support, tentunya resisten yang akan diuji tadi adalah di level 7.125 hingga mungkin ke area 7.275 yang merupakan highest kemarin sih gitu ya. Jadi dua level ini kan masih cukup menarik dengan harga sekarang yang hanya di 68-an ya. Oke. Gitu. Ketika skenario-nya berjalan cukup baik, Pak Pardinggotan, target akhir tahun Anda berapa di BBNI? Ya, saya rasa dia akan kembali mencoba untuk menguji ke level tertingginya di level 7.570. Tapi kalau untuk sekarang sih saya rasa masih akan berusaha mendekati dulu atau menguji dulu resisten 7.125 tadi sampai dengan 7.125, sorry. Oke. 7.275 maksud saya. Saham pilihan yang pertama ada BBNI dari perbankan Big Cap, spekulatif buy. Yang kedua dari batubara ini, Anda juga rekomendasikan PTBA. Hari ini tertekan juga 3,70% dan ditutup di level 2.600. Iya, jadi kurang lebih sama sih. Kalau saya lihat sih dari sisi PTBA sendiri dengan koreksi sekarang di harga level 2.600 ini relatif sudah mulai mendekati area support ya di level 2.560 yang sampai dengan 2.500. Jadi dua level support di sini. Sementara kalau kita lihat RSI dan stokastiknya masih upward, bergerak menguat gitu ya. Jadi dengan asumsi demikian, saya rasa kalau dekat support seperti sekarang ya bisa menjadi area pembelian. Atau either way, dengan harga batubara rata-rata batubara tahun yang sangat tinggi, harusnya kinerja keuangannya juga cukup bagus sih gitu PTBA kan. Jadi ya bisa dijadikan sebagai alternatif untuk buy on weakness atau gitu spekulatif buy di area dekat support. Gitu, Oke. Baik, selain dari PTBA, Telkom juga Anda rekomendasikan. Ini juga cukup menarik untuk Telkom. Di tengah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan, Telkom hari ini justru mengalami penguatan meskipun tidak terlalu signifikan. Analisisnya, Pak Pardinggotan? Ya, untuk dari sisi Telkom, dia nggak bentuk reversal pattern juga sih. Masih bisa menguat walaupun cenderung lebih mengecil. Walaupun masih relatif gede sih hari ini.
Dan sektor telco sepertinya masih agak lebih resilient dibanding yang lain ya. Tadi seperti kita lihat ada Iksat, ada Telkom yang berhasil menguat gitu menjadi defensif lah gitu ya, sektor yang lebih defensif gitu. Nah, dengan asumsi ini Telkom yang sudah lama tidak bermain-main di level 4.200, saya rasa masih bisa menjadi pilihan untuk spekulatif buy ya. Karena trennya juga secara overall masih bullish gitu setelah dia kemarin break ke atas upper Bollinger Band yang bergerak melebar. Seperti itu, volume juga relatif tinggi sih pada perdagangan. Jadi memang bisa dilihat sih untuk spekulatif buy sih untuk Telkomnya gitu ya. Halo Pak Pardinggotan. Ya. Ya, kita lanjutkan kembali untuk tower juga Anda rekomendasikan, Pak. Ya, untuk tower kalau kita lihat di sini sebenarnya posisinya pergerakannya cenderung lebih sideways ya gitu ya. Dan hari ini terkoreksi menuju supportnya gitu ya, mendekati support area di 1150. Dan dengan demikian ini bisa menjadi area untuk spekulatif buy, terutama memang kalau kita lihat harganya udah terkoreksi cukup signifikan ya. Dari semenjak di pertengahan tahun kemarin sempat di level 1.600-an, sekarang hanya di level 1.100-an gitu. Jadi ini bisa dilihat sih. Sementara untuk dari sisi kinerja fundamental juga harusnya masih cukup baik tower. Seperti itu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi ada di tangan para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Pak Pardinggotan, kita akan coba jawab pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini. Kita akan coba sapa, ada Bapak Andrew di Tangerang Selatan, mau tanya support dan resistennya untuk prediksi minggu depan untuk saham Depo. Ini saham yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sudah ambil posisi di 690 di hold atau di cut loss saja. Tapi secara teknikal ini sudah tergambar atau belum Pak sebenarnya? Nggak bisa, makanya saya juga bingung untuk begini karena kan baru banget ya. Jadi mungkin yang ini saya tidak bisa jawab secara teknikal juga. Karena memang butuh data historical kan untuk technical baru bisa dipakai. Untuk sementara saya masih belum bisa kasih untuk technicalnya. Penutupan hari ini di 620, Pak Pardinggotan sudah ambil posisi di 610. Betul. Ya kalau saya nggak sih, ya dari sisi barang IPO dia masih naik ya. Kemarin penutupannya harga 600, tapi ya itu tadi balik lagi. Untuk dari sisi teknikal saya belum bisa ngasih ininya sih gitu. Baik, jawaban untuk Pak Andrew di Tangerang Selatan. Secara teknikal emiten yang baru saja tercatat beberapa hari di Bursa Efek Indonesia, belum ada gambaran secara teknikalnya dengan posisi tadi di 690, penutupan hari ini di 620 menguat di 3,33%. Selanjutnya kita ke Bekasi, kita akan coba sapa, ada Bapak Putra di Bekasi mempertanyakan saham Adaro, sudah ambil posisi di 1658. Tadi dari pertambangan batubara, Anda rekomendasikan PTBA. Ini bagaimana dengan Adaro? Sudah ambil posisi di 1658 ini. Pak Pardinggotan. 1658 sebentar ya. Ya, hari ini tertekan cukup dalam juga 5,16%. 1655 posisi penutupan, Pak. Berarti hari ini mendekati dengan harga belinya ya sebenarnya ya. Gitu ya. Kalau saya lihat sih ya hold dulu deh gitu. Ada supportnya di level 1605 sampai 1580, tapi kalau bearishnya itu baru kalau dia break ke bawah 1580. Dengan kondisi sekarang dengan koreksi ke 1655 saya rasa masih bisa sih di hold dulu, apalagi kan belinya juga nggak terlalu tinggi gitu ya dengan harga sekarang, jadi saya rasa bisa di hold dulu. Mungkin stop loss levelnya bisa dipasang kalau dia break ke bawah 1580 gitu ya. Untuk resistennya ada di level 1745 sih gitu, jadi harusnya masih oke sih. Bapak Putra di Bekasi, untuk Adaro sudah ambil posisi di 1658, support yang diperhatikan ada di 1605 sampai dengan 1580 dengan target price di 1745 dengan posisi 1658. Lebih direkomendasikan di hold saja terlebih dahulu untuk Adaro di 1658. Pak